Kanaan dan SMA Satria. Kami diberi tugas oleh Pak Slamet sebagai tuan rumah untuk membuat undangan dan menyediakan link Zoom ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk sudah bersedia bergabung untuk memenuhi undangan kami yang sudah diteruskan oleh Pak Slamet. Hari ini pelatihan kita temanya adalah PJJ yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Kita akan mulai jam 13 sampai jam 15. Lalu hari Senin kita akan lanjut lagi Bapak Ibu tanggal 23. Itu materinya adalah pembuatan pembelajaran melalui Google Site Bapak Ibu. Nah, pembicaranya narasumber juga nanti Pak Slamet. Saya sengaja memilih materi yang memang dikuasai Pak Slamet Bapak Ibu, jadi supaya langsung mantap gitu ya, langsung ke kita mengena gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Slamet sekali lagi atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber di pelatihan guru ini. Sebagaimana hasil temuan kami di permasalahan dan tindak lanjut dari supervisi mutu sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita akan awali dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Saya akan pimpin Bapak Ibu sesuai dengan agama Kristiani. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kelelahan kami, setelah kami melakukan pembelajaran hari ini, kami ingin melanjutkan ya Tuhan, pelatihan, pembinaan guru, terkait dari tindak lanjut supervisi mutu sekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa kuat, bisa semangat mengikuti pelatihan ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk narasumber Pak Slamet. Berkatilah Pak Slamet ya Tuhan, supaya Pak Slamet bisa memberikan hal-hal yang baik buat kami, hal-hal yang baru, sehingga nantinya kami boleh membawakan materi hari ini ya Tuhan, yang kami pelajari hari ini untuk peserta didik kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga berdoa kiranya media yang kami gunakan Zoom saat ini, koneksi internet, boleh Tuhan berkati sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk Pak Slamet. Silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Pak Jurges sebagai Kepala Sekolah Semak 3, Pak Sohibul sebagai Kepala Sekolah Kasatria, dan Bu Ruth sebagai Kepala Sekolah Kanaan. Yang kami hormati pula teman-teman seluruh guru dari 4 sekolah yang tergabung di dalam kegiatan pelaksanaan pemenuhan mutu dari SPMI tahun ini, dari kelompok yang menjadi salah satu sentralnya adalah Semak 3. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh keluarga besar Semak 3 yang sudah memfasilitasi semua ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkah untuk kita semua. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir untuk pada hari ini. Tentunya kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Tuhan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat kita dalam berkah dan rahmat Tuhan.
Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya nanti duduknya kurang pas karena ini kondisi kaki kadang-kadang harus cari pose yang pas. Ini kebetulan dari ini agak bermasalah, biasanya nggak terlalu ini. Untuk pertama kali mungkin saya ingin meminta masukan dari masing-masing, dari Semak 3 satu guru, dari Kanaan satu guru, kemudian dari Kasatria satu guru. Kira-kira ingin saya konfirmasi data saya kan mungkin ada beberapa ya, dari angket guru, dari angket siswa, dari pengamatan saya terhadap dokumen-dokumen, dari pengamatan saya selama monitoring dan sebagainya. Cuman saya kepingin juga pembicaraan langsung dari Bapak Ibu guru yang melaksanakan PJJ. Pertanyaan saya, kira-kira nanti Bapak Ibu jawab bagaimana persiapan Bapak Ibu mempersiapkan PJJ ini. Yang kedua, sampai sejauh mana penggunaan media berbasis IT dalam KPM. Kemudian bagaimana efektivitas pembelajaran PJJ, bagaimana motivasi siswa, dan bagaimana daya serap materi. Kira-kira itu yang Bapak Ibu tolong dijelaskan. Saya minta untuk Semak 3, saya minta Bu Apri Sri Ita ada ya? Bu Apri. Ya, ada Pak, panggilannya Ibu Ita. Oh, Ibu Ita. Silakan Bu Ita. Saya ingin Ibu menjelaskan bagaimana Ibu mempersiapkan dalam PJJ, terus sejauh mana Ibu menggunakan media, kemudian bagaimana efektivitasnya, kemudian bagaimana motivasi anak, dan bagaimana daya serap anak. Silakan Ibu, monggo dijelaskan sebentar. Ini banyak banget nih Pak ya, satu-satu nanti kok saya lupa nih Pak. Iya. Oke. Kalau persiapan yang saya lakukan sih memang kan saya ini juga termasuk guru jadul nih Pak ya. Oh, terus ya. Guru yang gaptek, tapi karena memang tuntutan seperti ini ya kita juga tetap memang harus belajar begitu kan, mengikuti perkembangan. Kalau enggak nanti memang ya susah begitu ya. Jadi memang ya seperti yang diarahkan kepala sekolah dan semua penabur gitu, memang kami persiapkan dengan baik gitu ya untuk media atau segala begitu. Nah ya bersyukurnya kami juga karena kan di penabur itu ada MGMP gitu, jadi kami saling membantu gitu untuk mempersiapkan media ya, jadi bersama-sama untuk kalau bisa ya yang bagus-bagus atau yang bisa kita pakai ya kita pakai dalam pembelajaran seperti itu. Ya itu yang saya rasakan juga banyak bermanfaat. Ya. Kemudian untuk penggunaan medianya Bu, sejauh mana Ibu pakai apa saja? Ada kendala atau enggak? Atau bagaimana Ibu? Yang ada sih biasanya kita pakainya yang paling banyak sih Pak kalau di penabur Zoom ya Pak ya, medianya pakainya Zoom. Kalau dari segi saya sih kalau misalnya ya internet ya lumayan lah Pak ya, karena saya juga pakai WiFi dari IndiHome walaupun jaringannya juga nggak bagus, tapi ya masih bisa lah untuk share begitu. Untuk penggunaan PowerPoint atau saya pakai Pak. Video pembelajaran. Iya, banyak Pak ya, video juga pakai, video yang PT bersuara begitu ya, kadang-kadang juga video juga yang dibuat ya itu tadi yang tim dari penabur. Ya kadang-kadang juga yang ngambil dari YouTube begitu kayak tergantung kebutuhan. Kemudian efektivitasnya gimana Bu? Efektivitas pembelajarannya kira-kira ya mungkin kalau dibandingkan sama yang langsung mungkin berbeda lah. Tadi Ibu kira-kira memberikan gambaran seperti apa? Efektifnya sih Pak bagus karena kan memang kita ada materi yang itu Pak ya asinkronus gitu Pak ya. Kalau enggak memang jadi itu memang kami juga ya guru-guru banyak kadang-kadang yang seperti itu kami taruh ya kami kasih dulu ke mana di Google Classroom gitu Pak ya sebagai asinkronus. Tapi memang faktanya kalau kita perhatikan ya nggak tahu lah Pak ya anak-anaknya kan susah sekali kita juga untuk memantaunya. Ya kadang-kadang juga banyak yang memang nggak buka gitu. Ya walaupun kita disuruh-suruh seperti apa tapi ya mereka ya begitulah. Ya hanya seberapa yang buka ada juga yang tidak gitu. Ya sampai kadang-kadang ya sudahlah kalau seperti itu kadang-kadang yang tadinya kami buat itu sebagai materi asinkronus ya jadi di dalam sinkronusnya kami kasih juga begitu.
Iya, itu faktanya sih Pak, yang saya rasakan seperti itu. Untuk motivasi Tapi gimana ya, motivasi anak-anak, Bu? kenapa Pak? Motivasi anak-anak dalam belajar. Apa? Motivasinya ya gimana ya Pak ya? Ya ada yang baik, ada juga yang ya cuek-cuek aja ya mungkin ya Pak ya, karena kita juga susah gitu. Memang kan jarak jauh ini memang mau mantaunya seperti apa, kita mau kerasin seperti apa juga ya mereka ya udah ya mungkin ya nggak ya sulit juga sih Pak ya. Oke, kalau daya serapnya gimana, Tapi Bu? kalau untuk hasilnya, Iya. hasil kalau saya misalnya memang kalau ada hasilnya sih memang ya dibandingkan kalau kita yang offline itu ya nilai-nilainya ya memang ya bagus-bagus ya Pak ya. Oh, lebih Bagus-bagus. bagus. Iya. Iya, Sukses sangat dong ya berarti, lebih Bu. bagus. Itu aja Pak, saya juga Oke. ya itu yang saya rasakan sih Pak. Oke, terima kasih Oke. Bu ya sudah memberikan Sama-sama, Pak Slamet. gambaran. Oke. Makasih. Saya minta Pak Anggan Tio dari SMAP. Coba Pak, silakan Bapak. Kira-kira pertanyaannya sama. Ya. Mohon maaf Pak Slamet, ini saya sambil untuk yang proktor. Oh gitu. Iya, ini saya dua device nyala gitu. semua. Bisa ngomong atau enggak? Atau saya minta Autri deh, Autri, Ibu ya, Ibu Autri ya. Boleh diganti. Oh, sorry. Coba Autri mah dari Semak, saya minta dari Kanan. Ibu Amanda. Oke, diganti aja Ibu Amanda. Iya Pak. Ya silakan Ibu. Oke. Gimana Bu? Kedengeran ya Pak? Iya, tapi wajahnya Agak hilang, Bu. tinggal. Wajahnya Iya, hilang. ini kalau dibuka kameranya tuh putus-putus Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya, karena kuotanya menipis. Iya. Oke. Iya. Ibu, Jadi silakan bagaimana kalau persiapannya? Persiapan dalam mau mengadakan Oke. PJJ. Kalau persiapan buat ngajar sih, kalau pas online gini, ini ya apa? Memang ada ribetnya sedikit ya Pak. Maksudnya lebih ribet daripada yang offline. Harus nyiapin, misalnya anak-anak minta kuis, ya udah bikin kuis online dulu malamnya gitu. Paling persiapan untuk besoknya mau ngajar kayak apa, mau nyiapin videonya, cari dulu gitu, supaya apa bisa diputar dengan baik waktu online gitu. Kalau media yang dipakai Zoom, terus ada aplikasi yang dari sekolah. Terus kalau yang lain biasanya pakai yang online itu Pak, kayak Kahoot, Quizzes, kayak gitu sih. Oke. Gitu. Aktivitasnya gimana Bu? Kira-kira? Efektivitas. Gimana Pak? Efektivitas pembelajarannya gimana? Apa masih cukup efektif? Efektivitasnya sih masih cukup efektif sih karena cuma memang ada kendalanya tuh anak-anak nggak tahu sih ini daya diemnya ya, maksudnya dia mungkin karena sendiri di rumah terus mau tanya gimana, nah itu akhirnya sih anak-anak di Zoom atau mau japri biasanya gitu sih kalau anak-anak. Cuma aktif sih masih aktif gitu Pak. Makanya dikasih kuis-kuis online atau game-game online. Ya, motivasi anak-anak gimana? Gimana Pak? Motivasi anak-anak dalam belajar masih cukup tinggi? Iya, kalau online gini paling yang ini ya kadang ada yang kesiangan atau juga mereka ya ada rasa malesnya ya, apalagi kalau pagi gitu sih. Cuma ya akhirnya waktu ketemu sama anak-anak kita bilang lagi, ini kan tetap sekolah kayak biasa, cuma lewat Zoom, jadi jangan telat karena ya nanti akan jadi catatan juga. Gitu sih Pak. Kalau daya serap gimana Bu? Daya serap, ini cukup bagus sih Pak, karena mereka kan bisa akses banyak
media ya, banyak sumber belajar Iya, maksudnya. oke, Oh, oke. yang bisa itu juga. Oke, terima kasih Bu Amanda. Luar Ya, biasa. sama-sama Pak. Terima kasih juga. Saya minta satu dari Kasatria. Kasatria Bu Gina. Bu Gina ada? Bu Gina Aninda. Ya, ada Pak. Ya, silakan Ya, Ibu, jelasin Bu, Pak. gimana persiapannya penggunaan Ibu IT, efektivitas, motivasi, sama daya serap. Monggo. Oke, iya Mas. Saya ingin menjelaskan sebagai guru BK. Oh, Ibu Selama guru BK. ini Nggak apa-apa pembelajaran ya. yang digunakan, iya guru BK Pak. Nggak apa-apa. Iya, selama ini saya Mungkin biasanya dari sisi menggunakan BK-nya. Zoom untuk anak-anak juga dalam penyampaian materi, sama juga dari SMA Satria sendiri itu punya form konsultasi Oh gitu, sendiri Pak di ya. Google Form untuk anak-anak kelas 11 dan 12. Ya. Jadi kalau misalnya sedang tidak memberikan materi, itu biasanya anak-anak juga bisa mengisi form konsultasi di bisa berkonsultasi di form yang sudah kami buat itu gitu Pak. Terus kalau keefektifannya sih sebenarnya sejauh ini selama PJJ memang menurut saya pribadi kurang efektif ya Pak, apalagi untuk guru BK yang biasanya bisa konsultasi secara langsung sama anak-anak, ini hanya bisa melalui virtual gitu. Kalau mau langsung biasanya pemanggilan-pemanggilan anak aja gitu. Terus berdasarkan dari keluhan siswanya sendiri itu juga banyak sampai udah jenuh, udah benar-benar nggak srek entah sama gurunya, sama pelajarannya, sama sistem pembelajaran saat ini rata-rata seperti itu sih Pak. Sudah kalau mulai dari saya. jenuh. Oke. Terus satu Iya, lagi, Pak. kalau Ibu nggak ngajar materi ya. Iya. Terima kasih. Oke, jadi cukup ya Bapak Ibu untuk informasi. Bapak Ibu mohon izin saya ingin menayangkan mungkin kira-kira pandangan atau gambaran yang saya berikan dari kondisi sebelum saya memberikan alternatif bagaimana belajar PJJ yang menyenangkan. Oke, saya mulai. Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan. Kemudian ya, Bapak Ibu, ini sebelum saya memberikan gambaran bagaimana, tentunya kita perlu melihat data-data. Yang pertama, saya mengambil 2 sampel dari 4 sekolah yang ikut di sini. Itu untuk RPP, rata-rata sudah bagus selalu dan seringnya sudah banyak lah begitu. Cuman masih ada yang kadang-kadang gitu. Jadi mohon Bapak Ibu yang masih kadang-kadang itu mohon tidak lagi besoknya. RPP itu adalah kebutuhan persiapan ya, bukan sebagai kebutuhan administrasi. Apalagi sekarang dengan RPP yang sederhana, maka betul-betul akan menjadi sebuah kebutuhan. Bapak Ibu desain dengan sebaik-baiknya. Tapi untuk ukuran CP2 dari semua binaan saya, kelompok ini tentunya yang terbaik. Kemudian berdasarkan angket, hampir semua guru sudah membuat RPP. Ini dari 4 sekolah ini mayoritas sudah membuat RPP. Kemudian hampir semua guru RPPJ-nya juga sudah cukup baik. Hampir semua, tentunya masih ada beberapa ya, tapi jumlahnya cukup kecil. Sebagian besar guru sudah menyiapkan media secara matang di dalam RPP itu, dari RPP yang saya koreksi, kemudian dari ketika saya masuk memonitor. Sebagian besar guru sudah menyiapkan penilaiannya, jadi sudah cukup baiklah. Desain pembelajarannya untuk RPMA, itu model RPP-nya sudah sesuai lah kira-kira dengan RPP PJJ, karena ada Merdeka Belajar, atau Bapak bukan juga merdeka dalam menyusun RPP, yang penting kontennya, kemanfaatannya. Saya pikir sudah cukup bagus. Tujuannya ditulis secara deskriptif hampir semuanya, jadi udah bagus. Pembelajaran sebagian besar, ini masih ada beberapa guru yang masih berpusat pada
guru, belum ke siswa, walaupun tidak terlalu banyak, hanya sebagian. Pembelajaran sebagian sudah saintifik ya, memanfaatkan tanya jawab, menggunakan media dan sebagainya, sudah sebagian besar sudah bagus. Sebagian besar sudah menyiapkan media pembelajarannya, sebagian besar memberikan evaluasi sudah disiapkan. Ini posisi kondisi dari rata-rata dari 4 sekolah. Nah, ini penggunaan platform. Jadi kita membedakan antara platform dan media. Platform itu yang digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu Zoom, Google Meet, WA, dan sebagainya. Sedangkan media itu seperti PowerPoint, video, game itu adalah media. Nah, untuk platform otomatisnya hampir menyeluruh ya, hampir bagus semua. Artinya menggunakan untuk Zoom-nya ini, ini yang satu salah masuk, itu hampir semuanya menggunakan Zoom yang bagus. Yang kedua juga untuk media PowerPoint hampir semuanya menggunakan. Cuman memang masih ada nih beberapa di sekolah tertentu masih ada 20 yang jarang. Tapi mungkin tidak menggunakan PowerPoint tapi pakai yang lain, misalnya video dan sebagainya, tidak masalah. Yang ini juga sama, cukup kecil yang tidak pakai. Itu bagus. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan video ini sudah bagus ya, cuman masih ada yang jarang nih. 32%, di sini satu sekolah lagi masih ada 18%. Nah, ini bagi yang belum, manfaat video itu sangat besar, yaitu tadi Bapak Ibu ada yang dicontohkan, digunakan di asinkronus. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan video pembelajaran, diberikan sebelum KPM. Nah, jadi anak-anak malam-malam bisa sambil tiduran, dengerin videonya dan sebagainya. Mohon suara dikurangi. Kemudian kalau di kelas pun itu juga lebih efektif. Tapi akan sangat efektif kalau Bapak Ibu memberikan videonya untuk dipelajari sebelum masuk. Sehingga pada saat KPM kita tinggal mendiskusikannya. Itu sangat baik. Nah, kemudian game masih ada yang jarang nih. Jarang dan jarang sekali, itu 68. Yang dimaksud dengan game pembelajaran itu adalah seperti Kahoot dan Quizzes ya. Jadi isinya memang digunakan untuk penilaian. Cuman berbasis game supaya lebih menyenangkan. Nanti kita lihat beberapa kelebihan daripada game dibandingkan dengan Google Quiz. Itu saya pikir jauh lebih baik yang ini. Karena apa? Kalau misalnya Google Form, anak mengerjakan sampai nomor 10, balik lagi 1, 2, 3, dia minta info ke temennya, bisa diperbaiki jawabannya. Tapi kalau berbasis game, baik Kahoot maupun Quizzes, maka seorang anak yang sudah menjawab nomor 1, dia masuk ke nomor 2, dia nggak bisa akses nomor 3, nggak bisa mundur juga. Nah, itu peluang untuk anak curang itu menurut saya lebih kecil. Jauh lebih kecil dibandingkan menggunakan Google Form atau Google Quiz ataupun Microsoft Quiz. Ya, itu kalau menurut saya. Bapak Ibu nanti boleh dipraktekkan. Kalau perlu dicoba kelas A dengan soal yang sama, menggunakan quiz, gitu. Kemudian kelas B itu menggunakan form Google. Nah, nanti lebih akurat mana nih nilainya? Nah, nanti besok ulangan ditukar posisinya. A dan B dan A. Kira-kira akurasinya bagaimana? Dicoba boleh. Tapi saya yakin jauh lebih baik yang pakai game ini. Quizzes, Quizlet, ataupun Kahoot. Ya. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan Google Quiz itu mayoritas sudah hampir semua ya. Nah, walaupun masih ada yang jarang juga ini, sekolah yang kira-kira 24 orang, tapi mungkin juga dia nggak pakai dengan dengan Google Quiz, tapi mungkin juga dia pakai Microsoft mungkin, atau menggunakan tadi berbasis game seperti untuk Kahoot atau Quizzes atau yang lain. Nah, ini malah hampir semuanya ini udah bagus ya secara umum. Oke. Jadi berdasarkan hasil monitoring
Itu yang pertama, Zoom atau Google Meet sudah digunakan untuk media pembelajaran. Hampir mayoritas sekolah yang ada di sini 4 sekolah itu menggunakan Google Zoom secara maksimal ya, difasilitasi penuh oleh sekolah. Kemudian guru-guru juga sudah mulai akrab dengan Zoom-nya, anak-anak juga mulai akrab. Mungkin masih ada kendala, anak-anak yang mungkin telat masuk, nggak mau nampilin, tapi kalau menggunakan Zoom atau Google Meet itu relatif lebih efektif dibandingkan dengan WA. Cukup banyak guru yang telah mengurangi ceramah ya, jadi beberapa guru sudah banyak yang tidak full ceramah, tapi menggunakan interaksi yang lebih bagus. Kemudian gambar atau video sudah digunakan sebagai bahan diskusi. Jadi saya lihat teman-teman sudah menampilkan gambar, menayangkan video, mengajak anak-anak untuk mendiskusikan. Itu sudah sangat bagus. Kemudian sebagian besar sudah menggunakan media PowerPoint, itu hampir mayoritas. Kemudian sebagian besar sudah memanfaatkan media video. Kemudian sebagian guru sudah menggunakan kuis atau game dalam KPM. Ini nanti penilaian saya boleh didiskusikan kalau ada yang kurang pas. Nah, ini posisi dari siswa. Nah, ini efektivitasnya jarak jauh tadi memang ada yang kurang, tapi sebagian besar cukup bagus ya, 20% sangat. Anak memandang. Oh, ini dari sisi guru ya. Kemudian sekolah yang satu juga sama. Oh, ini ketukar posisinya, ini RPP. Kemudian keseriusan itu juga cukup bagus ya, serius dan cukup serius. Kemudian untuk tingkat menyenangkan, menganggap sangat menyenangkan dan cukup menyenangkan itu juga lumayan bagus Bapak Ibu ya, 8% dan 60%. Kemudian dari sekolah yang satu pun cukup dan kurang nih, masih ada yang kurang. Ya, cukup dan kurang. Kemudian dari daya serap itu juga lumayan baik ya Bapak Ibu, sangat tinggi. Nah, cukup tinggi itu 64%. Yang satu lagi sangat tinggi, cukup tingginya yang 72. Nah, ini ada rendah yang kira-kira 27%. Nah, ini menjadi PR kita. Kemudian untuk daya tariknya cukup baik, sangat menarik, 8 menarik itu ada 60%. Dari sekolah yang satu, sekolah yang lain, menariknya 54, cukupnya. Nah, yang cukup ini barangkali buat PR kita bagaimana lebih menarik lagi. Variasinya cukup bagus ini. Kemudian yang sebelah juga variatif. Nah, ini yang masih cukup, masih terlalu tinggi juga, nanti bisa kita perbaiki sama-sama. Nah, kemudian untuk efektivitas nih, efektivitas sangat efektif, kemudian cukup efektif. Yang kurang efektif masih besar nih Bapak Ibu. Ini juga sama sebelah. Sekolah yang satu masih sangat besar juga. Mungkin anak masih, Bapak Ibu guru juga masih menganggap kurang efektif gitu. Daya serapnya juga rendahnya agak tinggi juga nih. Ya. Kemudian yang ini rendahnya juga agak tinggi juga ya. Jadi dari dua-duanya mungkin kita perlu meningkatkan efektivitas dan daya serap. Kemudian untuk penjelasan guru dari sisi anak ini ya. Ini cukup jelas, sangat jelas, itu lebih dari separuh, tapi masih ada yang kurang jelas, hanya sedikit. Di satu sisi sekolah yang lain itu cukup jelas, jelas itu juga bagus. Daya tarik penyajian guru ini di mata siswa itu sangat menarik dan menarik. Nah, ini cukup menariknya masih cukup tinggi, ini juga cukup tinggi. Nah, kemudian untuk variasi sangat variatif. Nah, cukup variatif itu juga lumayan bagus ya. Ini cukupnya lebih tinggi di satu sekolah yang lain dari 4 yang ada. Oke, jadi berdasarkan hasil monitoring itu dan data-data yang lain, saya lihat disiplin masuk ke ruang belajar umumnya baik. Dari 4 sekolah ini umumnya baik. Artinya mungkin ada yang terlambat sedikit, itu wajar lah. Jadi yang sampai
manggil-manggil anak sampai 15 menit itu nggak ada. Kemudian penampilan siswa yang hadir cukup rapih dan santun. Kemudian sebagian besar siswa cukup aktif, baik bertanya dan sebagainya. Sebagian besar siswa sudah punya inisiatif untuk bertanya. Sebagian besar siswa sudah punya inisiatif untuk menjawab tanpa ditunjuk, dilempar pertanyaannya. Dan beberapa anak cukup bagus. Kemudian sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan guru. Nah ini barangkali masalah yang ditulis langsung oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini keluhan Bapak Ibu guru langsung saya kutip dari angket yang saya berikan, materi tersampaikan tidak maksimal. Nah, ya memang itu, tapi ini bukan berarti keluhan semua guru ya, hanya ada satu guru. Bentar Bapak Ibu ya, ini ada apa nih? Halo? Dari mana? Enggak, sebentar. Saya lagi rapat. Oke. Nah. Oh, ini putus ya? Wow, putus. Oke. Putus ya? Ya, Pak. Selamatnya putus kayaknya. Ya. Udah masuk lagi belum? Share screen saya sudah masuk lagi? Halo Bapak Ibu, tolong dibantu dilihat. Bapak Ibu, saya stop dulu deh. Oh, suara saya nggak kedengaran ya. Oke, suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Ada gangguan, Sudah, tapi mungkin karena ada telepon masuk, mungkin ini ke HP larinya. Kadang-kadang saya lebih percaya HP daripada IndiHome. Kadang-kadang putus, cuma tadi ada telepon masuk. Jadi saya lanjutkan. Oke ya. Cukup jelas ini sharing saya? Kelihatan? Kelihatan. Oke ya. Materi tersampaikan tidak maksimal. Ini hanya catatan dari Bapak Ibu guru 1, 2 ya. Jadi tidak menggambarkan seluruhnya. Hasil ulangan tidak valid benar. Nah, tadi mungkin nanti kita diskusikan bagaimana membuat ulangan menjadi lebih valid. Siswa sepertinya sudah jenuh, tapi tidak semuanya lah. Yang motivasinya tinggi masih banyak. Mereka seperti mulai hilang semangat. Insya Allah cuma 1-2 orang siswa. Sulit memantau siswa ketika penilaian harian. Nah, mungkin kita ambil teknik tadi. Kemudian sulit, sebagian guru produk lama memang agak tersendat menguasai IT. Nah, Bapak Ibu tantangan sendiri bagi Bapak Ibu guru yang mungkin kurang menguasai, tapi saya yakin siapapun orangnya, umurnya berapapun, kondisinya seperti apapun, kalau mau belajar pasti bisa. Itu. Kontak dengan siswa jadi kurang sehingga memperlambat kecepatan belajar. Ini hanya sebagian, mudah-mudahan tidak banyak. Menyulitkan dalam hal supaya tes ini kurang tertentu, kurang jelas ya. Penilaian atau evaluasi sangat tidak valid. Nah, kejujuran sangat rendah. Nah, maka kita siasati betul Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ternyata menggunakan ISE itu mungkin Bapak Ibu akan jengkel ketika mengoreksi karena sebagian besar sama. Nah, mungkin kita cari solusinya. Keterbatasan sarana. Kemudian waktunya 30 menit terlalu cepat. Nah, itu Bapak Ibu yang mengambil kebijakan 30 menit ya memang kalau kelamaan juga kasihan anak-anak gitu. Tapi benar-benar yang 30 menit kali 2, kalau 2 jam itu 60 menit dimanfaatkan betul. Sisanya nanti kita cari solusinya. Sebagai guru masih perlu meningkatkan diri untuk IT. Nah, satu lagi sedikit. Sebagian guru harus menjelaskan materi, anak susah konsentrasi kalau minta kamera on, koneksi tersendat. Jadi kalau kameranya di-onin, karena kondisi sinyal, maka koneksi tersendat. Tapi kalau tidak ditampilkan, mungkin itu. Pembelajaran jarak jauh punya kelemahan, udah pasti nih. Interaksinya pasti berbeda, tapi kita akan gunakan sebaik-baiknya. Sulit memotivasi siswa, oke. Kemudian mungkin terjadi tidak mengontrol apa yang terjadi pada siswa.
karena video dan audio dimatikan. Memang kondisi ya. WiFi kadang suka naik turun ketika berhadapan dengan siswa yang introvert sulit berkomunikasi. Ini beberapa masalah. Nah, sekarang saya ingin mengambil secara umum. Dari masalah yang banyak, kita ngambil kesimpulan, maka perlunya peningkatan kompetensi pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Nah, jadi dari banyak problema tadi, kuncinya kalau kita melakukan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan, bagaimana caranya? Nah, mungkin yang sudah bagus menjadi lebih bagus, yang kurang bagus menjadi lebih baik juga. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua, kalau masalah umum dari siswa itu perlu peningkatan motivasi belajar. Ini bagaimanapun kita tetap menjaga gitu ya untuk peningkatan motivasi belajar. Kemudian perlu peningkatan penguasaan materi. Nah, ini saling terkait sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mengajar dengan efektif, bermakna dan menyenangkan, itu akan membawa dampak siswanya motivasinya naik, penguasaan materinya juga naik. Kira-kira begitu logikanya. Ya, jadi saling terkait. Oke, sekarang bagaimana? Ini saran ya, barangkali pendapat saya nanti boleh didiskusikan. Bisa ditambahkan, kalau yang kurang pas boleh kita diskusikan bersama-sama. Jadi saya mungkin pengalaman yang masih jauh, saya beberapa hal mungkin kurang pas, tapi akan saya coba. Yang pertama, Bapak Ibu wajib menguasai media pembelajaran. Kalau platform seperti Google Meet dan Zoom untuk kelompok ini saya pikir nggak masalah, ya. Tinggal bagaimana menyediakan media. Nah, karena PJJ tidak berinteraksi langsung, maka harus menggunakan media. Gitu. Bapak Ibu tidak ada di kelas, otomatis butuh platform untuk nyambung, butuh media untuk menjelaskan dan sebagainya. Jadi ini wajib, kalau tidak ada media berarti tidak ada interaksi. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, penguasaan media IT menjadi kunci terjadinya komunikasi yang efektif. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana kalau memang Bapak Ibu masih menggunakan WA, bagaimana menguasai WA itu secara maksimal. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan Zoom secara maksimal. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan video secara maksimal. Nah, makin maksimal penggunanya tentunya makin baik. Maka dibutuhkan penguasaan IT menjadi kunci komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, menguasai berbagai media menjadikan pembelajaran lebih bervariatif dan tidak monoton. Kalau Bapak Ibu sekali-kali menampilkan gambar, gitu, mendiskusikan dengan gambar, sekali-kali dengan teks cerita, sekali-kali dengan suara saja, sekali-kali menggunakan video. Nah, seperti itu otomatis akan terjadi variasi. Nah, sekali-kali Bapak Ibu kasih permainan. Nah, makin banyak Bapak Ibu yang gunakan, anak makin senang. Artinya tidak monoton. Kemudian siswa lebih mudah menyerap materi dan mengeksplor sebanyak-banyaknya informasi untuk memecahkan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai IT, anak-anak bisa diminta untuk mencari kemana. Atau Bapak Ibu menyediakan di blognya, gitu, atau mungkin websitenya. Atau Bapak Ibu mengumpulkan link-linknya. Anak suruh mempelajari. Nah itu makin Bapak Ibu menguasai IT, media IT, maka akan lebih banyak Bapak Ibu anak bisa mengeksplor informasi. Tuh. Ini kemudian yang selanjutnya, tingkat efektivitas jenis media Bapak Ibu kita pandang seperti ini.
media yang paling tua itu adalah suara. Ya, dulu orang sangat mengandalkan suara untuk transfer pengetahuan. Jadi sebelum ada apa-apa, hanya suara. Nah, yang kedua, ketika sudah muncul teknik penulisan, maka gabungan suara dan teks gitu. Nah, teks itu dalam KBM itu menjadi fokus. Bapak Ibu ngomong saja akan sangat berbeda dengan ada teks di layar dengan Bapak Ibu ngomong. Karena apa? Teksnya sebagai fokus gitu. Juga teksnya juga lebih mudah untuk dibayangkan oleh anak daripada kosong. Nggak ada fokus, nggak ada bayangan, nggak ada media. Nah, kemudian yang ketiga, gambar. Nah, gambar itu bisa memberikan informasi yang sangat banyak. Mungkin 10 halaman itu bisa ditampilkan dalam cukup satu gambar. Efektivitasnya sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah animasi. Objek-objek yang bergerak itu juga lebih bagus daripada gambar. Kemudian yang terakhir adalah video. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai suara saja, Ibu cerita, otomatis jauh berbeda dengan Ibu menampilkan teks dan suara. Gitu. Kalau Bapak Ibu menampilkan gambar dan teks, Ibu sambil ngomong dengan suara, udah jauh lebih bagus. Kalau Bapak Ibu bisa mencari animasi yang menggambarkan prosedur, gitu, per suatu kegiatan, itu akan sangat baik. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan video itu seperti lengkap. Kalau kelima-limanya dimanfaatkan secara maksimal, berarti hasilnya pasti lebih baik. Gitu. Jadi apakah Bapak Ibu berhenti sampai sini? Apakah berhenti sampai sini? Sampai gambar? Apakah berhenti sampai animasi? Apakah berhenti sama video? Kalau Ibu berhenti sama video, otomatis Bapak Ibu ya suaranya pasti, teksnya pasti, gambar pasti, animasi pasti. Di dalam video itu terkumpul semuanya. Ini tingkat efektif jenis media kita maksimalkan betul. Kemudian makin banyak jenis yang digunakan, tentunya makin efektif. Nah, prinsipnya begitu. Oke, kemudian lanjut. Nah, yang kedua dari sisi medianya, Bapak Ibu ya. Yang kedua dari sisi membangun komunikasi. Pembelajaran itu akan efektif dan menyenangkan itu kalau Bapak Ibu membangun komunikasi yang cair dengan siswa. Jadi saya melihat beberapa kali monitoring, saya sangat senang dengan Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda, komunikasi anak dengan guru itu sangat cair. Jadi nyaman, anak-anak merasa dekat dengan gurunya, menanyakan apa saja dengan nyaman, itu adalah modal yang luar biasa. Bapak Ibu yang sudah seperti saya, juga harus belajar banyak dari teman-teman yang masih muda, bagaimana membangun komunikasi yang cair dengan siswa. Kemudian melakukan sapaan dan komunikasi akrab dengan siswa. Nah, sering-seringlah Bapak Ibu nyapa, gimana kabar nak? Kalau perlu ditunjuk juga kemana kemarin atau bagaimana. Gunakan komunikasi yang akrab dengan siswa. Gimana kabarnya Bapak Ibumu misalnya, nggak masalah ya, karena ini kita ingin membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga, membangun komunikasi dua arah. Jadi jangan Bapak itu ngomong terus. Maka Bapak Ibu perlu perbanyak tanya jawab dan diskusi. Ini supaya efektif. Jadi zaman sekarang kalau Bapak Ibu ceramah, kira-kira 30 menit pasti banyak dilupakan. Walaupun ini sekarang terpaksa saya ceramah nih. Kemudian menggunakan teknik bertanya yang tepat. Nah, jadi ada pertanyaan yang jawabannya luas, ada pertanyaan yang banyaknya jawabannya sempit, Bapak Ibu gunakan secara maksimal. Ada pertanyaan yang dilempar secara umum, ada pertanyaan yang dilempar khusus perorangan, digunakan secara maksimal. Kemudian memberikan tanggapan yang positif atas respon siswa. Apapun respon siswa, Bapak Ibu harus menanggapi positif. Ya, kalau boleh jangan menyalahkan, tapi meluruskan. Kemudian membangun penalaran yang penting, Bapak Ibu. Yang pertama, ini pesan khusus Bapak Ibu ya. Jangan membiasakan
memberi definisi atau pengertian secara langsung kalau tidak sangat terpaksa. Saya masih ngelihat Bapak Ibu guru misalnya sejarah, syarat berdirinya negara adalah ini. Atau komponen dari negara adalah ini. Itu pendekatan seperti itu adalah pendekatan hafalan. Jadi Bapak Ibu mestinya tanyakan, negara Jepang punya apa? Punya pemerintahan, punya wilayah, punya warga negara, dan sebagainya. Skala lain, lain. Nah, setelah itu siswa diminta, apa sih kira-kira komponen sebuah negara? Nah, mereka ngambil kesimpulan. Nah, kira-kira kita membangun penalaran dengan cara seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tolong tinggalkan kalau tidak sangat terpaksa menggunakan definisi. Gitu. Misalnya kita akan menjelaskan matrik. Bapak Ibu cerita dulu. Ada sebuah cerita misalnya tentang penjualan. Nah, dibuat tabel. Tabelnya judulnya dibuang. Jadilah matrik. Nah, kalau begitu baru anak-anak, ini yang kayak gitu namanya matrik. Kalau begitu matrik itu apa gitu. Jangan matrik adalah. Nah, jangan begitu. Seperti itu. Jadi betul-betul mengurangi secara gratis kalau bisa pemberian definisi secara langsung. Itu untuk membangun penalaran. Oke, yang kedua, menggunakan media, cerita, gambar, video pendek sebagai pemicu diskusi. Bapak Ibu tayangkan cerita, ambil diskusi. Ya, misalnya perannya atau apa, kondisi si A seperti apa, atau dijadikan variabel-variabelnya apa. Nah, dari gambar juga begitu. Gambar itu menggambarkan apa dan didiskusikan. Nah, kalau video pendek juga boleh. Misalnya tiba-tiba orang itu lari. Misalnya, kemudian ketemu dengan siapa. Nah, ditanyakan itu ada interaksi apa nih anak ini dengan ini. Nah, itu sebagai alat pemicu diskusi. Nah, kalau video panjang digunakan untuk menjelaskan. Tapi diusahakan Bapak Ibu, kalau pakai video, tolong tidak lebih dari 15 menit kalau bisa. Kalau kepanjangan, tolong dipotong-potong menjadi subbagian, supaya siswa nggak jenuh. Dan yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan masalah. Jadi memang ini betul-betul menjadi masalah kita. Pembelajaran yang hot, pembelajaran yang bermakna, yang bernalar, itu mesti menggunakan permasalahan. Jadi matematika yang isinya angka-angka saja, integral lipat-lipat begitu, tolong dikaitkan dengan masalah nyata. Membiasakan siswa untuk berpendapat. Ya, kemudian nih yang kelima kopian. Jadi siswa biarkanlah mereka berpendapat, mengambil kesimpulan dan sebagainya. Nah, ini cara kita membangun penalaran. Kemudian lanjutkan memperbanyak siswa mengkomunikasikan gagasannya. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya memperbanyak siswa mengkomunikasi gagasannya dengan apa? Yang pertama, siswa menjelaskan secara lesan. Itu juga termasuk mengkomunikasikan gagasannya. Menjawab pertanyaan, menjelaskan, itu mengambil kesimpulan. Itu adalah siswa sedang belajar mengkomunikasikan gagasannya. Yang kedua, siswa menjelaskan secara tertulis. Tugas tertulis itu yang tidak menyalin saja, tapi pendapat dari anak atau hasil kajian itu juga merupakan cara mengkomunikasikan gagasannya. Yang ketiga, siswa membuat presentasi. Bisa juga pakai PowerPoint, bisa dengan video, bisa dengan animasi, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu cara mengkomunikasikan gagasannya. Kemudian, siswa membuat karya. Nah, ini Bapak itu penting nih. Di dalam masa pandemi ini, kira-kira kita kalau bisa, tolong Bapak Ibu menugaskan siswa membuat karya-karya yang ringan. Karya-karya yang ringan. Bisa grafis, bisa seni, bisa objek nyata, dan sebagainya. Misalnya ketika Bapak Ibu sedang mengajar matematika dimensi 3 misalnya,
anak suruh bikin misalnya 5 segitiga beraturan, misalnya pakai karton atau pakai kawat sebagai bahan refreshing. Mungkin bagi anak mungkin sederhana, nah, tapi mereka ketika beraktivitas itu menghilangkan kejenuhan juga. Nah, ketika Bapak Ibu menjelaskan gambar parabola, anak suruh gambar saja, nanti dikirim. Yang tadi yang objek-objek nyata pun difoto aja, jadi nggak usah dikirim. Nah, ini hasil karya saya, misalnya membuat lampion yang sisinya semuanya segi 5 misalnya, atau segitiga, atau apalah gitu, ketika kita sedang belajar bangun ruang. Jadi Bapak Ibu boleh saya sarankan memberikan tugas-tugas karya yang terbaik itu sesuai dengan KD-nya yang terbaik. Yang cukup baik atau yang masih baik lah ya, itu terkait dengan mapelnya. Itu. Yang cukup baik boleh di luar itu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh juga memberikan tugas-tugas yang sedikit sekali kaitannya dengan mapel, bolehlah gitu ya. Ini untuk relaksasi Bapak Ibu ya, supaya anak-anak tidak jenuh melototin layar, terus sekali-kali ada hand on yang dia bikin. Gitu. Kemudian siswa membuat karya teknologi, misalnya animasi, video, aplikasi, robotik, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di luar dugaan kita, ternyata anak-anak ada yang kursus robot. Nah, dengan biaya 20.000 dia bikin, misalnya, contohnya. Oh, ada yang belajar coding, gitu. Dia bikin aplikasi sederhana pakai Android misalnya, boleh, gitu. Oh, ada yang belajar animasi, silahkan. Ada yang bikin video, silahkan. Nah, itu kalau ini akan sangat menarik buat anak-anak milenial seperti anak kita. Nah, itu tadi. Nah, sekarang itu saya lihat tadi dari sisi umum. Nah, sekarang saya ingin mengkhususkan. Ya, mungkin ada yang diulang. Tapi mengkhususkan. Yang tadi kan kita ingin meningkatkan pembelajaran yang efektif. Maka saran saya, walaupun tadi sudah disampaikan di depan, maka untuk bagian ini saya menyarankan mengurangi ceramah. Mengurangi ceramah. Terus bagaimana Pak kalau saya ingin menjelaskan gitu? Kalau nggak boleh ceramah gitu. Kemarin ada yang protes juga. Ya bikin video. Video kan ceramah juga Pak. Beda. Kalau kita bilang seperti itu, teks pun ceramah juga. Ceramah yang ditulis dalam teks. Ceramah yang ditulis dengan video. Nah, itu boleh diberikan sebelum anak masuk kelas yang disebut dengan asinkronus tadi. Nah, boleh juga suara. Suara direkam, malam-malam dikasih ke anak, suaranya didengerin, nah besok didiskusikan. Dia dengerin sambil tiduran, nggak apa-apa. Dia lihat video sambil tiduran, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi yang penting kalau bisa 60 menit yang di kelas digunakan betul sebagai bahan atau waktu untuk berinteraksi. Waktu untuk mendiskusikan. Waktu untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Gunakan yang 60 menit itu. Jadi Bapak Ibu nyiapkan video setengah jam, kemudian Bapak Ibu putar di dalam KBM. Bisa-bisa anak-anak sambil dengerin, sambil tidur. Gitu. Nah, kalau yang di kelas KBM, usahakan pendek, 5 menit misalnya. Jadi ketika anak mendengar selama 5 menit, ketika masih ditanya, itu masih ingat rangkaian yang 5 menit. Tapi kalau sudah 20 menit, atau mungkin di atas 15 menit, itu anak itu kalau ditanya, yang baru dilihat, itu banyak lupa. Tapi kalau malam hari didengerin, kemudian siangnya direview sama Bapak Ibu guru, didiskusikan sedikit-sedikit, itu menjadi kondisi komunikasi yang lebih ideal. Gitu.
Kemudian menggunakan metode saintifik, Bapak Ibu gunakanlah itu karena ini mereka menjadi target kita semuanya. Biasakan anak-anak itu bertanya, biasakan mengamati, biasakan mencari informasi, biasakan presentasi dan sebagainya. Itu benar-benar dilakukan ya untuk mengurangi tadi metode ceramah. Kalau kepengen ceramah boleh pakai suara, rekam aja, pakai video, rekam aja gitu. Kemudian materi terstruktur sesuai dengan kemampuan siswa secara umum. Jadi Bapak Ibu benar-benar mengajar itu paham betul kemampuan siswa. Jadi kalau misalnya ngajar materi yang sama, misalnya saya ngajar materi yang sama, matrik di IPA dengan di IPS, saya sangat membedakan. Baik pendekatannya, cara ngomongnya, menyampaikan pengantarnya, sebagainya, benar-benar dibedakan. Karena daya tangkapnya memang beda. Kalau kita samakan ya bisa kacau yang IPS. Kalau terlalu tinggi, yang IPS kacau. Kalau terlalu mudah, yang IPA-nya nggak serius karena mengharap terlalu gampang. Nah, jadi sekolah Bapak Ibu pun berbeda-beda. Tentunya SMAK 3 dengan sekolah yang lain pasti berbeda gradasi tingkat kesulitannya. Menggunakan berbagai model dan teknologi teknik pembelajaran. Modelnya boleh diganti-ganti, diskusi, bisa apa saja bisa, inquiry bisa, penugasan bisa, dan sebagainya. Itu makin banyak, makin baik. Memaksimalkan platform dan media tadi. Jadi kalau platform tolong, kalau Zoom jangan digunakan ceramah. Kasihan anak-anak sudah bayar mahal, cuman dengerin ceramah. Gitu. Kalau menggunakan WA, gunakanlah secara maksimal. Bapak Ibu pantau terus aktivitasnya. Tapi yang 4 ini sebagian besar pakai Zoom. Kemudian mendapatkan umpan balik secara cepat. Penguasaan materi siswa dengan alat evaluasi yang cepat dan efisien. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ketika Zoom-nya direkam. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngamatin si A si B, tapi sering-sering dibolak-balik untuk kondisi siswa, bagaimana responnya. Nah, kemudian direkam sehingga pada saat selesai Bapak Ibu bisa melihat, oh si A aktif, si B kurang, si C ngantuk, si D nanya, si E menjawab. Itu terdata dengan cepat kalau kita rekam gitu. Kemudian kalau kepingin pengetahuan ya tadi bisa pakai Google Quiz, bisa pakai Quizzes, bisa pakai Kahoot. Nah, sehingga begitu kita kasih soal 5 menit atau 10 menit saja. Kita membuat soal pakai quiz, pakai Google, pakai apa gitu. 5 soal atau 3 soal, 3 kali 3 menit, 9 menit, kasih 10 menit. Selesai, Bapak Ibu dapat feedback. Gitu. Kalau indikatornya 3, ya buatlah minimal 3. Kalau indikatornya 4, buatlah minimal 4. Jadi betul-betul kita tahu indikator itu pada hari itu langsung kena. Gitu. Langsung tersampaikan. Oke. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang bermakna. Ini kan tadi kan efektif. Efektif tips saya itu. Nah, mungkin nanti saya minta masukan dari teman-teman tambahannya. Nah, tambahannya apa supaya lebih efektif? Tambahannya apa supaya lebih bermakna? Nah, yang bermakna saya itu menyoroti begini. Bermakna itu akan terjadi kalau ada kaitan materi yang baru masuk dengan apa yang ada di otak, gitu. Jadi prinsipnya seperti virus. Kalau virus COVID itu hanya bisa masuk ke saluran nafas karena di situ ada kaitan yang dia bisa nyantol. Nah, kalau pengetahuan itu nyantolnya kalau sudah ada endapan pengetahuan sebelumnya. Maka Bapak Ibu harus kaitkan. Nah, kalau ada kaitannya dia masuk. Kalau belum ada kaitannya masuknya agak lama. Nah, agak lama, lebih lama gitu. Tapi kalau ada kaitannya langsung masuk ke dalam, langsung terserap. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua,
mengkaitkan materi dengan masalah sehari-hari atau masalah kontekstual. Jadi supaya pembelajarannya nggak garing, anak-anak sekarang itu menuntut untuk belajar yang bermanfaat. Bermanfaat, ya kalau saya punya masalah sehari-hari adalah sebagian solusi langsung yang bisa diselesaikan dengan mapel yang sedang kita pelajari. Walaupun tidak semua dan tidak semua pengetahuan wajib langsung berhubungan karena ada bangunan tersendiri. Misalnya kayak matematika. Matematika itu apa? Ngapain belajar matematika? Nanti lulus juga lupa semuanya. Bukan begitu. Belajar matematika adalah belajar bernalar. Nah, orang yang belajar matematika makin lama, makin kuat, makin tinggi, daya nalarnya makin tinggi. Walaupun ditanyakan berapa kali berapa, kadang-kadang lupa. Tapi daya nalarnya pasti beda dengan anak yang tidak belajar matematika. Nah, oleh karena itu beberapa mata pelajaran yang khusus seperti itu, kalau memang tidak bisa mencari kaitan sehari-hari, nggak apa-apa. Tapi kan masalahnya ada 15 mapel. Nah, banyak sekali mapel-mapel yang bisa dikaitkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang susah nggak usah dipaksa, tapi yang bisa dicari. Walaupun Bapak Ibu menganggap tidak ada, kalau dicari lama-lama ketemu. Gitu kira-kira. Oke, kemudian membahas masalah yang paling up to date. Nah, kalau bisa itu sangat sangat bagus. Misalnya sekarang ada berhubungan dengan COVID, ya kaitkan pelajarannya dengan COVID. Mungkin ngitung jumlah kecepatan laju penyebaran, misalnya menghitung apa, misalnya pengobatan, misalnya menghitung penurunan nilai ekonomi dampak dari COVID misalnya. Nah, kemudian ada undang-undang tenaga kerja, boleh juga dikaitkan langsung. Nah, itu akan sangat bagus. Walaupun tidak semua mapel dan tidak semua KD, tapi yang terkait bisa dikaitkan. Dari 15 pastilah ada mapel-mapel yang bisa mengkaitkan. Membahas masalah yang berkait langsung dengan kepentingan siswa hari ini atau masa depannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa mengkaitkan kebutuhan siswa apa sih di masa sekarang ini? Itu misalnya IT, misalnya komunikasi, kemampuan untuk menjelajah di dunia maya, dan sebagainya. Itu dikaitkan dengan dirinya dan masa depannya. Itu akan sangat bagus. Memberikan tugas, karya, atau proyek yang kontekstual. Nah, jadi kontekstual yang tadi ya pesan. Tugas-tugas karya atau produk itu kalau bisa terkait langsung dengan KD luar biasa. Kalau masih berkait langsung dengan mapelnya sudah bagus. Ada miring-miring dikit nggak apa-apa. Itu sebagai bahan relaksasi. Yang tadi kalau anak itu mengerjakan sesuatu hand on itu biasanya ada motivasi yang lebih tinggi. Saya masih ingat waktu saya praktek membuat limas menggunakan akrilik. Ketika diberi tugas, gampang begitu. Ternyata Bapak Ibu begitu sulitnya ya membuat sudut yang pas, sisi yang pas, kemiringan yang ditempel yang pas sehingga hasilnya bagus, itu sulitnya setengah mati. Itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Itu pengalaman saya itu. Ya, jadi Bapak Ibu biarkan anak-anak menemukan caranya gitu. Oke, nah semuanya ini yang peningkatan pembelajaran bermakna ini sebenarnya terkait dengan inti pembelajaran kontekstual. Kalau Bapak Ibu belajar tentang pembelajaran kontekstual atau CTL, contextual learning, itu isinya ini Bapak Ibu, isinya ini. Gitu. Nah, maka kita harus mengarah ke sana. Oke, nah, tinggal satu. Bagaimana meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan? Nah, tips saya barangkali ini Bapak Ibu ya, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Bangunkan itu, bangunan itu. Antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, itu bangun rasa saling menyayangi,
saling menghormati, dan saling menghargai. Kalau itu terbentuk, maka situasi pembelajaran itu menyenangkan. Nah, kedua, membangun empati. Ya, membangun empati, rasa perhatian, solidaritas, baik antara guru dengan siswa, kemudian guru dengan guru, siswa dengan siswa, dengan orang tua. Bangun empati. Kalau empatinya terbangun, maka akan menjadi rasa satu keluarga. Satu keluarga itu satu rasa. Gitu. Nah, itu akan menciptakan kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, komunikasi yang cair tadi. Antara guru dan siswa terutama. Jangan terlalu membedakan posisi kayak zaman dulu. Guru itu harus dihormati. Gitu. Apalagi guru itu selalu benar, siswa selalu salah. Wah, itu sudah nggak kepake lama banget Bapak Ibu ya. Jadi buat bangunan komunikasi yang cair, membuat suasana gembira dengan candaan yang sehat. Ya, Bapak Ibu buatlah humor-humor. Kalau Bapak Ibu kurang bisa humor, cari humor yang ada di misalnya YouTube yang pendek-pendek, tayangin. Nah, kita bisa sambil bercanda di situ juga. Oke, membuat suasana gembira dengan aktivitas yel-yel misalnya, menyanyi boleh, ice breaking boleh. Nah, kalau kita lakukan itu, insya Allah cukup efektif membangun pembelajaran yang menyenangkan. Sekali-kali menayangkan video motivasi. Nah, motivasi baik sikap dan sebagainya, atau humor pendek juga boleh, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu serius, 60 menit gunakanlah 10 menit sekali-kali untuk memberikan video motivasi atau video humor juga boleh, ya. Menggunakan game pembelajaran sebagai alat evaluasi. Tadi ini saya sarankan betul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum yakin efektivitas pembelajaran dengan game, boleh dicoba. Kelas A, Bapak Ibu bikin kuis pakai Google. Kelas B, Bapak Ibu kasih kuisis atau penugasan pakai Kahoot. Nah, soalnya sama, waktunya sama, diberikan pada waktu yang sama. Misalnya, dikasih waktu jam 1 sampai jam 2. Nah, Bapak Ibu bandingkan mana yang lebih objektif antara duanya. Mana yang lebih tinggi nilainya? Apakah tinggi karena nyontek atau tinggi karena mereka benar-benar menguasai? Besok disilang. Nah, besok disilang. Bikin soal yang lain yang berbeda, coba disilang. Yang A jadi pakai game, yang B pakai. Nah, itu bandingkan Ibu, pelajari. Gitu. Tapi saya yakin objektivitasnya yang tadi Bapak Ibu ngeluh, kalau anak banyak nyontek, coba dengan cara itu. Kenapa? Kalau pakai kuisis atau pakai Kahoot, anak nggak bisa balik. Soalnya diacak. Waktunya kepepet. Bagaimana dia mau nanyain temennya? Temennya juga sedang kebingungan menjawab. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu barangkali tip dari saya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ayo kita berdiskusi, ya. Berdiskusi bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Kalau yang kurang tepat boleh didiskusikan. Yang saya sampaikan belum tentu benar semua, ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ada ya pembawa acaranya ya, bukan Pak Jurkes ya? Bukan, Pak. Oke, silakan. Miss Saya Jona. kembalikan ke pembawa acara untuk berdiskusi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Untuk sesinya, untuk arahannya, masukannya tadi Bapak Ibu. Nah, ini ada kesempatan untuk kita mungkin dari pengalaman kita mengajar selama berapa bulan PJJ ini, mungkin ada kesulitan atau apa yang kita bisa sampaikan sama-sama.
ya mungkin juga bisa ada masukan dan segala macamnya lah ya, satu Iya. dengan lain. Iya. Ini kita terbuka gitu. Iya, betul. Silakan aja Bapak Ibu. Mungkin langsung aja ya Pak ya, nanti nggak usah Langsung saja pakai chat ya boleh. Pak Ya, ya. boleh langsung aja ngomong lebih nyaman. Halo, putus. Ya, sempat putus ya. Oke, sekarang sudah kelihatan hidup. Oke, silakan langsung aja. Langsung aja kita memberi masukan boleh, menyampaikan masalah boleh, apa saja boleh. Kita ngobrol bebas seperti warung kopi. Itu aja. Saya Pak Slamet. Silakan. Ibu siapa? Bu Yosina dari Bu SMA Kanaan. Oke, silakan Bu Yosina. Ya, terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan kepada kami tentang strategi SPJJ yang harus kami lakukan. Dan ada beberapa yang sudah diutarakan dalam presentasi Pak Slamet, dan itu saya sudah lakukan. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Ya, saya biasa sebelum mengajar itu ajak siswa untuk ice breaking. Iya, bagus, betul. Tapi tidak mereka tidak semuanya mau aktif untuk mengikuti kegiatan itu. Iya. Dan ada, kalau yang lebih aktif itu adalah anak 12 IPA. Yang itu masih aktif. Yang sangat susah dan sulit untuk diajak kerjasama itu adalah anak IPS. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang saya buat, saya bilang jangan ice breaking, ibu yang terus ini mimpin ya, kamu harus bagi satu-satu. Nah, ada juga sih yang mereka lakukan dan dari situ dapat juga banyak ilmu dari mereka. Cuma kadang ya biasa tersendat juga dengan jaringan internet. Kemudian akhir-akhir ini laptop ini bermasalah. Jadi seperti yang tadi salah satunya adalah kita sharing video. Kadang memang dengan menggunakan video ini sangat menghemat energi. Iya, betul. Dengan menampilkan video kemudian diskusi di situ. Misalnya saya tampilkan video, kemudian ada penjelasan, saya stop, kemudian saya tanya bagaimana bagus. Dari video ini. Nah, itu banyak yang diam loh Pak Slamet. Iya. Gitu, nanti tanya gimana? Iya mengerti. Tapi begitu diulangan nggak bisa apa-apa. Saya lihat di ulangan ini, kalau misalnya kita kasih soal yang berupa teori saja, mereka senang bisa jawab. Tapi begitu mulai masuk di hitungan, itu mulai diam udah. Terutama anak-anak IPS ini sangat. Jadi saya kadang susah juga untuk gimana ya caranya. Kita sudah kadang kasih video ya Pak, kasih video bisa dari saya. Biasa saya selesai mengajar kan sambil ngajar itu saya buat rekaman dari video. Iya, bagus. Dan saya kirim ke mereka, misalnya ada tugas saya kirim ke mereka, ini dipelajari lagi di situ. Tugas-tugas yang kamu mau kerjakan ada di situ. Nggak dilihat Pak Slamet. Begitu kita bahas soal yang benar cuma sekitar 2 orang, 3 orang, dan itu anak-anak yang memang kemampuannya sudah lebih. Lah anak-anak yang kurang ini aduh pusing gimana cara ngajarnya itu yang susah. Terus yang berikut mereka sulit untuk menyalakan cam. Nah kadang saya bilang, aduh daripada waktu habis urus cam, udah biarin aja. Pokoknya awal pertama semua wajib menyalakan cam. Saya jelaskan, kadang di tengah penjelasan saya cek ya, kalau kalian ada berarti kalian ada suara. Saya tanya satu-satu, ayo kamu ini. Jadi ya kadang begitu mereka senang juga. Cuma ada beberapa yang sangat sulit ya untuk diajak untuk bekerja sama. Tapi kalau di ulangan kok susah ya Pak Slamet ya. Padahal udah didesain soal yang
gampang. Mm-mm. Masih aja yang susah. Mm-mm. Iya, 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 iya. Oke. Terutama anak PS pas IPS, tamat itu iya harus betul. ada. Iya, kalau IPS memang luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi memang butuh pendekatan spesial, super spesial gitu ya. Jadi Bapak Ibu ngajar IPA nggak boleh sama dengan ngajar IPS gitu. Kemudian Bapak Ibu tadi masalah siswa yang mungkin motivasinya masih rendah, kadang-kadang nggak mau buka campnya gitu. Jadi kalau memang pada kondisi tertentu, ya pada kondisi tertentu, Bapak Ibu bisa mengkaitkan sikap anak, aktivitas anak itu dengan nilai. Minimal banget nilai sikap, minimal banget gitu. Tapi Bapak Ibu juga boleh memberikan pada kondisi khusus ya, artinya lihat posisi seperti apa gitu. Maksud saya kalau kondisi anak betul-betul kurang banget, ditanya itu susah gitu, misalnya nih. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan langsung bonus bagi anak yang menjawabnya tepat. Apalagi anak yang mau berinisiatif sendiri. Ketika Bapak Ibu lempar pertanyaan, saya Bu jawab. Nah, boleh dikasih poin 1 atau 2 gitu. Nah, nanti pada saat ulangan tabungan poinnya boleh ditambahkan gitu. Terutama anak-anak yang di bawah KKM. Kalau misalnya anak itu punya tabungan 5, KKM-nya 75, dia dapat 71, dipakai tuh yang 4. Nah, jebret jadilah dia KKM gitu. Masih punya tabungan 1, tapi itu juga digunakan secara bijak pada kondisi tertentu saja. Tidak semua anak perlu begitu. Lihat kondisi. Itu salah satu cara. Salah satu cara untuk itu. Nah, salah satu cara yang kedua juga Bapak Ibu, kalau misalnya anak diberi tugas supaya cepat atau pada saat ulangan, kalau ulangan ini kan rata-rata memang ini ya online ya gitu. Nah itu kalau misalnya offline pengalaman saya itu saya memberikan tambahan khusus bagi anak yang mengumpulkan urutan 1 sampai 10. Saya tambahin. Yang pertama mengumpulkan saya kasih bonus 3. Urutan 1 sampai 10. 11 sampai 20 saya kasih bonus 2. 21 sampai 30 saya kasih bonus 1. Nah, mereka berebut, Bu. Keuntungannya apa? Keuntungannya anak yang pinter kan pasti selesai duluan. Gitu. Nah, begitu dia selesai duluan pasti diserahkan. Nggak bisa dicontek sama orang lain. Nah, kalau kebetulan nilainya 100, kan bonusnya juga nggak ada gunanya. Oh, udah 100 begitu. Nah, itu trik, salah satu trik gitu ya. Jadi trik itu memang spesial ya, kadang-kadang bisa diterapkan di mana-mana, bukan berarti trik itu bisa digunakan di mana saja. Tapi kalau saya seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngasih tugas yang berhubungan dengan agak panjang ya, misalnya Bapak Ibu boleh yang mengirim jawaban dari jam 1 sampai 1.30 saya kasih bonus 5. Boleh. Gitu. Tetap diperiksa, Bu. Kalau dia dapat 80, tambahin jawaban 85. Kalau dapat 70, tambahin 75. Begitu. Nah, kalau yang jam 1.30 sampai jam 2, bonusnya 3. Lebih dari jam 3, 0. Kalau jam 4, minus. Itu boleh. Pada kondisi tertentu. Begitu. Kalau memang kondisi darurat, nah, tapi coba boleh dipraktekkan, Bu. Kasih bonus lah. Orang kita bonus juga nggak ngeluarin duit, kan gitu. Nah, paling tidak untuk merangsang kecepatan, gitu. Nah, kalau digunakan di kelas itu bagusnya apa? Anak yang sudah menyerahkan duluan pasti tidak memberikan contekan ke temennya, gitu. Kalau di online masih mungkin dia kirim kopinya kasih temennya, boleh. Tapi kan pasti yang nyerahin dulu pasti dia lebih jujur daripada yang belakangan. Mungkin yang belakangan nunggu temennya contekan. Nah, Bapak kasih bonus itu boleh, gitu. Karena trik, gitu ya. Kenapa boleh? Ya, sebagai apa? Penghargaan kerja keras dia.
Boleh juga ditambahkan di dalam sikap. Kerja keras, semangat, motivasi, tambahkan di nilai sikap. Kalau mau perlu tadi, boleh dimasukkan ke dalam nilai pengetahuan atau keterampilan. Misalnya yang tadi mereka bikin tugas karya, siapa duluan? Tapi kalau nilai tetap harus objektif. Mau jelek ya dikasih 50, bagus dikasih 90, tapi bonusnya ada gitu. Jadi jangan yang ngumpulin pertama saya kasih nilai 90, yang kedua 80, ya nanti yang duluan nilai yang cakak-cakannya nggak karu-karuan nanti. Ya, objektivitas tetap dijaga, cuman kita memberikan rangsangan-rangsangan. Itu barangkali tips saya, Bu. Oke, gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, yang lain silakan. Ya saya yakin sih apa yang saya sampaikan sudah banyak lah dipraktekkan Bapak Ibu ya. Tadi ada yang ngasih yel-yel, ada yang ngasih ice breaking dan sebagainya. Saya pikir Bapak Ibu sudah menyambung kondisi komunikasi yang cair dengan anak-anak, apalagi yang muda-muda itu udah terbiasa itu. Mungkin barangkali di sini ada yang belum mempraktekkan, ada yang mungkin masih ragu-ragu, atau ada mungkin pada saat mempraktekkan punya masalah ya. Boleh kita diskusikan sama-sama. Oke, silakan. Atau sudah oke semua? Sudah seperti yang saya sarankan semua tadi? Pak Slamet boleh saya lagi nggak? Boleh. Gratis, Bu. Iya. Iya. Yang disampaikan Pak Slamet itu ada yang sudah saya lakukan. Jadi biasa kalau misalnya tanya nggak ada, oke, yang jawab saya kasih poin. Jadi udah nih. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah anak yang pasif banget. Udah kita tawarin dengan poin juga, tetap aja dia nggak mau berusaha. Nah, itu gimana Pak? Itu yang jadi. Itu butuh pendekatan spesial. Nah, anak yang mungkin motivasinya kurang, Ibu kalau perlu dibel, Bu. Diajak ngobrol. Itu akan berbeda sentuhannya, Bu. Saya kalau ngajar, prinsip saya begini. Kalau saya ngajar, ada yang siswa yang tidak perhatian, gitu, hanya ada dua kemungkinan. Dia nggak ngerti apa yang saya katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya masalah. Gitu. Nah, kalau misalnya saya yakin sudah memberikan cara yang dari yang mudah, yang jelas, gitu, ternyata masih begitu, saya ajak ngobrol, Bu. Nah, saya ajak ngobrol sambil jalan misalnya. Ternyata banyak diungkap. Aneh-aneh, lucu-lucu. Anak-anak yang cuman dibilangin anaknya, teman-temannya disebut wayang, dia sakit hati, gitu. Kemudian akhirnya dia malas belajar, ada Bu. Ada yang dicuekin sama sekelas, ada. Jadi malas, ada. Nah, kita kupas satu persatu yang kasus-kasus yang seperti itu. Nah, Ibu bisa pendekatan khusus tadi, mungkin di bel, diajak ngobrol, mungkin dengan orang tuanya, ya memang kita butuh kerja keras. Artinya, atau nggak semua kan, sekelas paling 2 atau 3. Nah, kita bel, orang tuanya dulu diajak ngobrol apa gimana, anaknya diajak ngobrol punya masalah atau tidak, atau bagaimana, sering disapa gitu. Oh, sekarang udah bagus kamu. Tadi kemarin saya lihat Ibu kurang serius, sekarang kamu sudah mau memperhatikan Ibu ngajar. Kasih pujian, Bu. Gitu. Yang seperti itu pendekatannya spesial. Gitu. Oke, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah beres semua? Pak Slamet, selamat sore. Selamat sore. Saya mau bertanya mengenai proses PJJ ini kan kebetulan puji Tuhan di Kanaan dan mungkin di banyak sekolah lain bisa secara rutin
melaksanakan PJJ itu dengan tatap muka dan juga kombinasi sinkronos asinkronos. Nah, namun pada faktanya kan tidak semua sekolah bisa melaksanakan proses PJJ ini secara sinkronos, secara kontinu setiap harinya. Nah, ini sekarang saya bicara sebagai orang tua, bukan sebagai guru. Karena saya mengalami atau putra-putra saya ini kebetulan sekolahnya itu tidak bisa mengadakan Zoom meeting setiap hari atau Zoom atau Google Meet setiap harinya, sehingga yang terjadi lebih banyak tugas asinkronos. Nah, ini saya sebagai orang tua karena saya membandingkan dengan apa yang kami buat di Kanaan, di mana kami tiap hari langsung dari jam 7 sampai jam 1 kurang itu kami ada tatap muka gitu, rasanya kok kayak ada yang kurang. Nah, ini saya sebagai pihak orang tua ya Pak bertanya, syarat apa yang kami bisa berikan kepada sekolah untuk bisa mengoptimalisasi proses PJJ gitu. Jadi bila ternyata sekolah tersebut belum mampu untuk bisa melaksanakan sinkronos secara rutin, karena alasannya ya gitu kan tidak Pak, nggak semua orang tua punya internet, kuota internet. Padahal setahu saya ini perlu cross check juga tentang kuota dari pemerintah, dari Kemdikbud tentang kuota belajar itu saya pikir yang 30 giga satu bulan itu lebih dari cukup Pak. Betul. Tapi alasannya belum semua orang menerima. Apakah itu benar? Karena kan itu dari pihak sekolah. Tapi jujur Pak, saya gemes gitu kan anak saya dengan lebih seringnya asinkronos itu, kamu tugas mana nak? Itu di WA, apain aja. Nah, ini saya nggak tahu di tempat lain ada apa enggak. Di sekolah kami itu udah nggak boleh lagi ada LKS. Yang dijual belikan tuh. Namun di tempat kami, di tempat sekolah anak saya itu ada LKS yang dijual belikan. Jadi kalau nggak ada pembelajaran tatap muka yang lewat Zoom, itu cuma suruh ngejar LKS. Nah, saya geleng-geleng kepala, iki jepiye gitu loh, iki jepiye. Terlebih untuk pelajaran yang sains kayak matematika, fisika, kimia, bio gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada tatap muka gimana cara mengerjakan tahu arah pengembangan rumusnya gitu. Ini karena apa yang bisa orang tua sebagai orang tua ya Pak sarankan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa secara rutin melaksanakan PJJ tatap muka virtual. Makasih Pak. Oke, makasih. Pertanyaannya berat karena tidak ada hubungan langsung ya, tapi saya coba ya Bapak Ibu. Yang pertama, memang sangat dikhawatirkan oleh para ahli pendidikan bahwa masa PJJ itu akan meningkatkan rentang yang sangat berbeda atau disparitas yang sangat tinggi dari sekolah yang bagus dengan sekolah yang di bawah tadi. Yang bagus seperti kelompok ini ya hampir tidak ada masalah. Karena tiap hari masuk pakai Zoom, pembelajarannya jalan, gurunya aktif, pakai media yang banyak, penilaian jalan terus. Nah, di sisi lain ada sekolah yang menggunakan tadi WA saja, ada pakai zaman kuno itu LKS Bapak Ibu. Sampai sekarang masih ada LKS yang dijual ya Allah. Saya itu kalau melihat LKS Bapak Ibu guru pada jualan kayak saya itu nangis terus terang aja. Nangis apa? Ya mohon maaf beberapa guru itu masih ngejar rabat. Jadi kalau LKS-nya yang lebih mahal yang dikejar. Misalnya LKS harga 30.000, ada yang nawarin 40.000. Yang 30.000 bonusnya 50%, 40.000 50%. Dia akan milih yang 40.000 karena bonusnya lebih gede. Itu kan menyedihkan sekali. Yang pertama, yang kedua isinya. Kalau Bapak Ibu ngerti isinya LKS yang dijual itu benar-benar abal-abal. Gitu, abal-abal dan sama sekali agak sulit cocok dengan kondisi kelas real. Gitu. Jadi kalau ada sekolah yang masih LKS, ya memang prihatin betul. Karena lembar kerja yang bagus adalah desain oleh gurunya. Karena setiap siswa atau setiap kelas itu akan berbeda perlakuannya. Ini saya prihatin, jadi saya tadi menegaskan bahwa akan ada disparitas yang sangat tinggi antara sekolah papan atas dengan papan bawah. Nah, kalau Bapak punya masalah dengan sekolah yang tadi kan kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, pemerintah
sudah merogoh kantong sampai sobek istilahnya, memberikan kuota 30 giga sebulan. Sekolah tidak melakukan apa-apa. Nah, buat apa pemerintah sudah menggelontorkan dana begitu besar gitu. Menyedihkan sekali memang itu gitu. Barangkali kadang-kadang nih, mohon maaf nih, sekolah tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan IT secara maksimal itu bukan karena nggak ada kuota. Bisa-bisa karena kompetensi gurunya yang rendah. Karena banyak juga sekolah, kalau misalnya di Kanaan, di Semak 3 kan Zoom-nya difasilitasi oleh sekolah ya. Bapak guru tinggal pakai. Itu luar biasa membantu. Tapi sekolah yang tidak memfasilitasi, kadang-kadang nggak mau Zoom, kenapa? Karena gurunya nggak bisa jadi host. Nyeting undangan nggak bisa, dan sebagainya. Itu banyak terjadi dengan alasan nggak usah pakai itu karena kuota anak-anak nggak ada. Kasihan. Padahal sebenarnya kondisi realnya kemampuan IT guru yang rendah. Itu tidak memberikan video, kasihan anak-anak, nanti habis kuotanya. Lah buat apa dikasih kuota oleh pemerintah? Itu menyedihkan sekali. Nah, cuman mungkin Bapak sebagai orang tua kan punya kepentingan dengan anaknya Pak ya. Nah, mau nggak mau nih, cuma sekedar saran. Bapak bisa ajak ngobrol, misalnya gurunya, kalau wakil kurikulumnya, syukur kepala sekolahnya. Bapak nekat aja deh. Kalau saya nekat Pak. Saya sampaikan gini-gini barangkali ada masukan yang Bapak kita rubah gitu. Kalau saya sih nekat. Kalau dulu anak saya juga pernah ulangan jawabnya benar dikasih 50. Saya paranin gurunya. Orang saya guru matematika, anak saya benar 100, kok dikasih 50. Saya samperin ke rumah. Besok ulangan lagi, begitu lagi. Sampai 3 kali. Saya kumpulin, saya bawa ke kepala sekolah. Akhirnya gurunya ternyata guru honor, guru olahraga, ngajar semua mapel. Ya nggak karu-karuan. Tapi kadang-kadang begitu itu ngenes saya juga. Gurunya dicopot jadi tukang ojek. Saya sedih juga, tapi kan saya harus menyelamatkan anak saya, gitu. Bapak juga mungkin begitu, selamatkan anak Bapak, ajak ngobrol. Gurunya, wakilnya, kepala sekolahnya, atau ketua yayasannya, daripada anak Bapak terlantar, kira-kira begitu. Ya, sudah pernah ngobrol dengan wali kelasnya Pak. Tapi juga jawaban begitu, nggak semua punya kuota Pak. Nggak jadi, asalnya gitu, bener kuota. Sampai saya tawarkan, saya punya Zoom Unlimited, pakai punya saya. Ya, baik Pak, kami usul, kami pertimbangkan. Sampai hari ini nggak ada perubahan. Masalahnya itu yang terjadi jam 8 pagi itu masih kelekaran itu. Nah, PR-mu udah absen. Terus mana? Tugas dari WA. Terus ngapain? Kerjaan LKS. Setiap hari begitu. Ya. Itu Zoom hanya 2 minggu sekali, itu pun saya lihat nggak semua guru, nggak semua guru melakukan Zoom meeting gitu atau Jimit. Itu gergetan sih Pak, tapi ya udah besok saya bilang, udah semester depan pindah deh Nak, saya bilang gitu. Itu salah satu solusi terakhir Pak. Itu saya yakin juga Pak, kalau kondisi PJJ seperti itu mungkin tidak PJJ juga mendekati Pak. Gitu, efektivitasnya dipertanyakan juga gitu. Ya pas itu saya bilang nanti pokoknya bisa rapotan kamu pindah nih Nak, saya juga saya nggak potensi anak tidak tergali karena betul. Dengan penugasannya itu yang paling gemes apa ngerjain LKS itu loh. Nak, gurumu nggak bikin video pembelajaran atau PowerPoint atau gimana? Enggak, cuma dari WA. Paling kirim voice note Pak, voice note lewat WA gitu kan. Jadi gurunya buat rekaman terus dikirim gitu. Tapi kalau nggak ada visual, saya aja yang dewasa kadang bingung, apalagi anak nggak ada visualnya. Gitu. Itu mungkin tantangan buat kita semua ya Pak. Iya betul. Bapak Ibu dengan kabar seperti dari Pak Handoko ya, itu menyadarkan kita. Ya, kita ambil hikmahnya. Cerita Pak Handoko itu menyadarkan kita bahwa kalau kita ngajar seperti itu, orang tuanya akan menilai kita, sekolahan, dan guru-guru menjadi seperti itu.
dan mengkhawatirkan betul anak-anaknya gitu. Tapi alhamdulillah kalau yang 4 sekolah ini mah enggak gitu ya. Tapi juga kita menyadarkan pribadi juga kalau Bapak Ibu masih sibuk dengan WA terus, apa tadi? Anaknya kelekaran di rumah. Saya jamin hampir pasti begitu, Pak. Orang dimonitor pakai Zoom aja dia nggak mau nongolin wajahnya. Apalagi cuma dikasih WA. Kasih tugas, kasih WA, dia tiduran. Atau tolong deh teman-teman bagi-bagi tugas nih, dikasih 10 soal. Saya nomor 1, kamu nomor 2, nomor 3, kumpulin bareng-bareng, digabung jadi 1, dikirim. Jadi 1 orang ngerjain 1 soal. Begitu gurunya mengoreksi, sama semua. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Kondisi di lapangan akan seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita mencoba dengan Zoom paling tidak terkontrol. Oke, masih ada 15 menit. Bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Nah, silakan Ibu. Ini Pak, ini apa saya sedang berpikir, oh ya, tentang apa kan selesai misalnya kita selesai sampaikan materi kan kita kasih game ya Pak, ke anak-anak, misalnya 3 nomor apa 4 nomor. Nah itu memang kadang mereka senang sih. Iya. Kemudian nilai itu, apa itu misalnya mereka udah dapat bagus, kita perlu kasih ulangan lagi enggak? Karena begini, kalau dikasih ulangan, kadang saya tanya mereka, kalian ini aneh ya, kenapa kalau ini tes lewat kuisis, kamu ini bisa hampir semuanya 100. Tapi begitu, kan di sekolah kami itu ada aplikasinya. Jadi kalau kita memberikan ulangan, itu harus menggunakan aplikasi sekolah. Jadi saya bilang, kenapa kalian kalau pakai aplikasi sekolah kok nilainya jelek-jelek? Oh pakai kuisis kamu hampir semua 100, bikin ibu jadi bingung. Kalau nah, itu mungkin bocor Bu, kemungkinan Bu. Ya. Mungkin bocor. Kadang-kadang katanya kuisis itu kalau ibu memberikan judul yang gampang dikenalin, itu bisa setting soalnya Bu. Gitu. Maka ibu kalau bikin soal pakai judul yang aneh-aneh aja, yang kira-kira anak bisa nggak nyari. Gitu. Tapi kalau di Kahoot kayaknya nggak bisa. Jadi informasi beberapa teman begitu. Misalnya ibu ngasih nama, misalnya ulangan kelas 12 IPA 1 Kanaan misalnya. Dia searching dulu Kanaan. Dapat soal ibu. Nah, dia kerjain dulu. Gitu. Atau 12 IPA 3. Kalau begitu kodenya A2, P3, A5. Udah nggak bakal ketemu. Gitu. Itu salah satu cara mensiasati. Gitu. Kalau 100 semua pasti bocor. Nggak mungkin anak bisa. Karena kalau pakai kuisis kan juga anak-anak kan nggak bisa balik, Bu. Di waktunya terbatas. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus membatasi waktu dan bersama-sama Bapak Ibu. Misalnya mulai jam 1, tet sampai jam 1:15 menit. Itu waktunya harus jeda itu. Jadi jangan Ibu kasih waktu 2 jam. Ya si A ngerjain dulu. Gitu. Nanti jawabannya, oh saya salah gini ya. Kasih si B, si C. Nanti akan contek-contekan Bu. Tapi kalau dengan durasi yang sangat terbatas, 15 menit atau 30 menit sesuai dengan kondisi soalnya. Kalau 10 soal, kasih aja 15 menit atau 20 menit. Nah, dia nggak sempat nyontek. Gitu. Ada 2 kemungkinan, Bu. Kemungkinan bocor, kemungkinan yang kedua tadi mereka sempat memberikan jawaban ke temannya. Gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu salah setting. Ternyata diberitahu di situ bahwa soal ini salah jawabannya. Nah, itu gampang itu. Gitu. Settingan di kuisisnya itu jangan diberitahu bahwa yang benar mana, yang salah mana. Begitu. Oke. Ya. Silakan kok dari kanan semua. Ayo, Semak 3. Tidak ada masalah kayak Semak 3 nih kayaknya ya. Sudah oke semua. Tapi kalau oke, tolong diberitahu temennya bahwa kita oke, gitu dong. Jadi sharing. Ya, di sini kan tempat sharing bukan bertanya saja. Oh, saya begini-gini ternyata sukses. Sampaikan untuk jadi kajian teman-teman. Bapak Ibu berpahala loh memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Begitu. Silakan yang mau sharing nggak apa-apa gitu. Oh saya pakai ini ternyata bagus Bu gitu.
silakan. Oh, pakai aplikasi ini enak, Bu. Pak, silakan. Gitu. Maka kita, jadi hidup zaman sekarang itu adalah kolaborasi dan berbagi. Kuncinya itu. Gitu. Kolaborasi. Ya, boleh nggak silakan. saya lagi? Saya. Ibu lagi. Mungkin pertanyaan saya bisa dijawab oleh guru-guru dari sekolah lain. Saya kan mengajar pakai itu ya Pak Slamet, pakai pen tablet. Terus? Untuk jelasin ke siswa kan. Ya, Nah, kesulitan saya itu Pak, menggambar SPTL untuk mengarsir itu saya kok belum ketemu ya. Saya pakainya ini, Genius. Pakai pen tablet. Iya. Nah, saya kesulitan untuk mengarsir, kok saya cari-cari belum dapat juga ya. Oh gitu. Ya barangkali yang biasa pakai, tapi mungkin kan bisa juga Bapak Ibu tempel gambarnya ya. Ibu gambar yang sudah di kertas, gitu, kemudian diupload, kemudian dimasukkan ke itu, ke papan tulisnya. Bisa nggak Bu? Oh, belum pernah coba. Bisa mestinya itu. Oh gitu. Jadi kalau pakai Wacom, pakai itu bisa, soalnya ditempel, gambarnya ditempel bisa. Aplikasi Ibu dicoba, insya Allah bisa. Biasanya sih bisa, biasanya. Ibu bikin gambar, screenshot, gitu, terus ditempel ke situ, gitu. Jadi Ibu malah nggak usah gambar lagi, tinggal menjelaskan saja, gitu. Jadi itu ya Pak, berarti nggak perlu pakai pennya. Iya, nanti pada saat pennya buat nyoret-nyoret. Ya nggak apa-apa, Ibu kan gambar kan, tidak penuh kan. Nah mungkin itunya koordinatnya dipasang langsung, dijelaskan langsung, dicoret-coret di gambar itu kan bisa. Gitu. Jadi yang tidak bisa digambar atau susah ditempel saja. Gitu. Yang gampang Ibu coret-coret itu langsung. Jadi mungkin gambarnya nggak sempurna, disempurnakan pada saat KPM-nya. Gitu. Oh iya. Ya, makasih Pak. Oke. Silakan yang lain, masih ada 9 menit. Saya kepengen dengar suara Semak nih. Atau Kasatria. Ayo. Berbagi. Tidak bertanya tapi berbagi. Yo. Jangan senyum-senyum. Pak Slamet saya deh Pak. Iya, silakan. Ya saya cuma ini aja, mungkin seperti yang saya bilang tadi Pak ya. Saya ini kan termasuk guru yang tua gitu kan. Tapi kalau saya mungkin kasusnya berlawanan nih sama yang Ibu tadi dari Kanaan ya. Nah kan selama ini kan kami kalau PH itu awalnya kan kami pakai Google Form tuh. Ternyata kalau Google Form itu nilainya fantastis yang saya bilang tadi. Nah akhirnya bagaimana cara mensiasatinya? Nah akhirnya saya coba, saya tidak mengambil nilai itu 100% kalau PH itu dari Google Form, dari PH itu ya. Nah, jadi saya ambil misalnya dari keaktifan, memang itu juga sudah disetujui memang di MGMP kami gitu, jadi harus dari keaktifan. Nah, kalau keaktifan juga kan bagaimana, emang anak-anak kan susah sekali. Akhirnya saya mungkin ya, Bu Lucy juga yang tahu, yang sering lihat saya suka pakai, saya make quiz, tapi nggak pakai quizzes yang seperti yang ada itu. Nah, saya buat pertanyaan-pertanyaan itu dengan PowerPoint. Ya, saya PowerPoint. Nah, nanti ketika akhir pembelajaran ataupun misalnya pertemuan selanjutnya untuk mengetes juga anak-anak apakah dia belajar atau tidak, saya kasih quiz. Saya kasih quiz terus, dan setiap quiz itu setiap nomor gitu, misalnya saya kasih kalau ya pembobotan juga gitu, saya kasih nilai 2 ke 3, atau misalnya saya kasih misalnya nilai 3. Jika dengan alasan saya kasih 5 seperti itu. Dan saya lihat sih dengan seperti itu anak-anak tuh cukup antusias gitu ya. Kadang-kadang malah berlomba-lomba ingin menjawab gitu. Iya, betul. Nah, untuk menggali mereka, jadi mereka lebih bersemangat gitu. Iya, Memang hampir setiap saya mengajar akhirnya saya selalu seperti itu. Jadi untuk membiasakan anak itu jadi aktif dalam pembelajaran seperti itu. Jadi mereka harus siap sedia. Iya, betul. Itu yang saya lakukan sih Pak ya, walaupun memang ya itu lebih efektif sih Pak seperti itu. Itu yang saya rasakan. Makasih Pak. Ya, terima kasih, bagus Bu ya. Jadi Ibu memberikan tambahan nilai dari hal-hal yang lain. Itu bagus. Cuman Bapak Ibu, kalau misalnya nih kita menggunakan Google Form, anaknya dapat 90, 100.
kalau kehilangan ulangan itu pertama seperti itu, ya, Bapak Ibu nggak boleh mengurangi nilainya, Bu. Itu hak anak, nggak boleh dikurangin. Tapi besok putar strategi. Nah, bagaimana supaya anak nggak bisa nyontek, gitu. Tapi yang sudah itu harus dihargai sebagai hak mereka dan itu kesalahan kita. Kesalahan kita tidak bisa mendesain evaluasi yang objektif. Itu nggak salah kita, gitu. Jangan dikurangin. Besok putar strategi. Ya, seperti Ibu tadi, tambahin bonus. Nah, tapi Ibu cobalah pakai kuisis atau pakai, kalau kuisis tadi takut bocor, ya, coba bikin pakai Kahoot. Nah, itu kan ada dua. Yang real game gitu, langsung. Nah, ada yang pakai penugasan. Coba pakai penugasan. Dikasih waktu, Bu. Kasih waktu pas. Dibuka jam 1 sampai jam 1.30 untuk 15 soal. Begitu jam 1.30 tutup, jebret tutup. Gitu. Pasti dia nggak sempet nyontek. Dicoba gitu. Oke. Selamat, sorry sebentar. Ya, Bukan silakan. maksud saya itu memang PH itu memang bukan 100 gitu nilainya. Oh iya. Memang jadi PH itu memang dibikin itu nilainya 80. Oh gitu. Yang pakai jadi nanti yang 20% diambil dari nilai-nilai yang lain, keaktifan ataupun yang seperti itu. Ya, cuman tadi pesan saya kalau anak sudah mendapatkan nilai nggak boleh dikurangin. Oh, nggak boleh dikurangin. Karena yang salah kita, bukan anak gitu. Kalaupun anak nyontek sebenarnya, yang salah kita sebenarnya bukan anak. Kenapa kita bisa bikin ulangan anak bisa nyontek? Begitu. Maka besok jangan sampai nyontek. Itu tanggung jawab kita. Gitu. Kalau saya begitu, Bu. Ya, gurunya marah-marah. Gimana sih anak nyontek nilainya begitu saya kurangin? Salah. Yang salah Ibu. Gimana memberikan kesempatan nyontek gitu. Harus putar strategi gitu. Misalnya kayak waktu zaman pada beli kunci. Ya saya nggak bisa menyalahkan. Lah gimana cara membedakan anak yang beli kunci dengan yang tidak beli kunci? Ya paling banter tadi, nilai mereka tetap dihargai, dites ulang boleh, kasih penugasan lain boleh, sehingga begitu dipadu paralel objektif. Gitu. Oke, silakan. Masih ada 4 menit. Pak Selamat, ya, saya silakan. Monggo, Bu. Saya ngajar bahasa Indonesia. Sebenarnya saya tertarik ini tadi pernyataan Pak Selamat ini tadi bahwa kalau anak sudah mendapatkan nilai itu adalah hak anak. Entah bagaimanapun mereka mendapatkan itu. Apalagi kalau sekarang ini kalau kami, kalau saya kan dari bahasa Indonesia nih Pak, kebetulan saya sedang menganalisis unsur sebuah cerita itu kan. Itu kan banyak sekali sebenarnya di luar ya yang mereka sudah membuat itu gitu. Nah, kalau kita kasih bacaan yang asing juga nanti mereka tidak mengenal sastra-sastra Indonesia. Tetapi ketika kita berikan sastra-sastra Indonesia itu banyak sekali yang sudah sudah diulas gitu di luar. Nah, ketika sinkronis itu pasti mereka juga akan bisa mencari itu gitu. Iya, betul. Itu tadi saya tuh suka berpikir, ya anak kenapa bisa menjawab dengan runtut, dengan bagus, gitu, menemukan nilai kehidupan atau apa dengan bagus gitu. Nah, oh ya, sementara ketika dia tidak bisa langsung bisa mendapatkan itu. Nah, pasti mereka juga mendapat gitu. Iya, betul. Akhirnya itu tadi yang Pak Selamat. Tadi saya agak galau Pak. Ya ini kok anak pintar, saya mau kasih nilai bagus, tapi sebenarnya dia tidak sebagus itu gitu. Iya. Terima kasih sih. Tadi saya hanya mau katakan itu kalau itu memang hak mereka, entah bagaimanapun mereka mendapatkan. Yang penting saya bisa meng-compare dengan cara lain untuk bisa melihat objektivitas itu. Kalau memang mereka bisa dapat 90, mungkin dengan cara yang lain mereka akan lebih kurang dari itu. Iya, betul. Ya, oke, terima kasih begitu. Oke, masih ada 2 menit. Satu lagi barangkali. Atau Pak, dari saya Pak. Oke, silakan Pak. Saya menemukan
kondisi yang mungkin sedikit berbeda. Di kelas yang saya ajar itu ada kondisi yang timpang. Ada anak yang aktif sekali sehingga seringkali mendominasi, yang justru memunculkan dalam tanda kutip teman-temannya nggak nyaman karena ini aktif. Tetapi di satu sisi kalau kita nggak layani, sayang juga kadang-kadang idenya, pertanyaannya itu menggugah buat yang lain. Nah, itu bagaimana triknya, Pak? Oh, gitu. Ya. Untuk anak yang sangat-sangat aktif. Iya. Makanya kita benar-benar membuat pertanyaan itu ada dua tadi, yang dilempar langsung dan yang dilempar bebas. Jadi kalau kira-kira ada satu yang mendominasi, jadi Bapak misalnya nih dalam satu mapel, dalam satu pertemuan Bapak ngasih 10 pertanyaan. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, kalau ideal itu separuh-separuh, Pak. 10 pertanyaan, 5 dilempar, siapa yang jawab, kita lihat aktivitas sana, inisiatif. Oh, ternyata si A, si B, si C punya inisiatif menjawab tanpa ditunjuk. Yang 5 saya gunakan untuk melihat keseriusan dia. Dia perhatian nggak terhadap itu, tembakin satu-satu. Tank si A, tank si B, tank si C, gitu. Nah, itu kalau mau ideal separuh kalau kondisi normal. Nah, kondisi kelas Bapak mungkin dibalik, Pak. Yang dilempar itu hanya 2. Yang 8 tunjuk-tunjuk. Nah, terpaksa seperti itu kelihatannya. Itu salah satu cara barangkali bisa bermanfaat, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ya, monggo. Ya, waktunya udah habis. Saya kembalikan. Mau tanya lagi monggo, kalau enggak saya kembalikan pembawa acara. Barangkali saya yang pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada keluarga besar Semak 3, ke semua Bapak Ibu guru yang ikut pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan pertemuan ini kita bermanfaat. Kemudian yang paling utama barangkali tentunya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sebagai manusia biasa yang mungkin tidak punya ilmu yang lebih, saya hanya kepingin sharing, saya ingin juga belajar dari Bapak Ibu guru semuanya, masukan-masukan Bapak Ibu juga menjadi bekal buat saya untuk memperbaiki diri ke depan lebih baik. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, meningkatkan wawasan kita. Kalau ada yang pas silahkan pakai. Nah, kalau kurang pas silakan tinggalkan gitu. Nah, yang penting pilih yang terbaik. Sekali lagi, tentunya saya sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan jika ada yang kurang pas, kurang berkenan, atau mungkin salah dan sebagainya. Ya, saya tutup pertemuan ini. Saya pribadi mengucapkan selamat siang, dan selamat bertugas kembali, mungkin selamat beristirahat. Oke, silakan. Oh ya, minggu depan. Sorry, sebelumnya kita kan hari Senin ya Bapak Ibu ya, mau ketemu lagi ya. Kalau bisa sih syukur semua sekolah juga ikut lagi yang lain. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat website dengan Google Site. Nah, mungkin ada 2 sisi nih yang supaya bagus. Satu sisi sebagai portofolio Bapak Ibu, gitu. Satu sisi sebagai media belajar. Nah, yang nanti yang sebagai portofolio, Bapak Ibu, misalnya mau mendokumentasikan ijazahnya, penghargaannya, pengalamannya, apanya itu boleh. Kalau mau ditutup pun bisa. Jadi Bapak Ibu bisa mendokumentasikan ijazahnya dari SD sampai perguruan tinggi, disimpan di situ tanpa orang lain bisa melihat, hanya Bapak Ibu boleh. Gitu. Nah, itu misalnya untuk portofolio, termasuk prestasi-prestasi yang lain Bapak Ibu kumpulkan, sertifikat boleh juga disiapkan, nanti kita coba upload. Di sisi lain, kita akan membuat untuk bahan belajar anak-anak. Bagaimana membangun sebuah site yang sederhana, yang kita bisa manfaatkan untuk anak-anak. Oke, silakan melanjutkan, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Slamet atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih yang sudah memberikan kita arahan, kemudian memberikan inspirasi di tengah kondisi yang tidak baik dari Pak Slamet, tapi masih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua.
kita berikan reaction applause ke Pak Slamet sebagai bentuk dukungan kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Slamet. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu nanti minggu depan. Jangan lupa begitu kalau ada teman-temannya masih belum bisa bergabung, diharapkan untuk bisa bergabung karena pasti akan sangat bermanfaat sekali. Sebelum acara ini selesai, kami tutup. Marilah kita berdoa, karena tadi diawali dengan doa, marilah kita tutup juga dengan doa. Mari Bapak Ibu, saya pimpin dengan secara Katolik. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami mampu mengikuti acara pelatihan pada siang ini hingga sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya melalui Pak Slamet, berkat-Mu senantiasa berlimpah untuk beliau dan untuk kami. Dan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kelelahan kami percaya bahwa Engkau sendiri yang memampukan kami untuk selalu menjadi pendidik-pendidik, untuk selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak, peliharalah kesehatan kami dan keluarga kami, peliharalah kami semuanya dalam kondisi yang baik sehingga kami mampu bekerja dan melayani seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Foto dulu Bapak Ibu, jangan live dulu, nyalakan semua kameranya, di foto dulu. Baik Bapak Halaman Ibu, 1 saya ya, foto ya, silakan Pak. Baik, saya komando dari saya. Baik. Oke. Halaman 1. Screen Bu Vika belum nyala ya. kameranya. Halaman 2 masih banyak yang belum. Bu Amelia, Septi, Grace, bisa dinyalakan kameranya. Oke, masuk ke yang kedua. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian masuk ke sebentar ya Bapak Ibu. Iya. Ke halaman berikutnya. Oke. Baik, halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Sehat terus untuk kita semua. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru. Sampai ketemu dari kanan. Mudah-mudahan Ya. sehat semua ya. Bapak Ibu ya. Tuhan berkati. Udah mulai bisa. Bapak Ibu. Jovina, Feti, terima kasih ya. Snacknya ambil sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kopinya minum sendiri. Mari sambil transportasi sendiri ya Maris ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tantangan jangan lupa. Jangan lupa olahraga yang merasa badannya makin lebar. Silakan. Bu Lois, besok kan Bu Lois? Bu Feti yang ingin